清水，速速离开吧，既已得到天火，以免招来不轨之人。转风灵阵，可封禁大魂功术。那个废物。 Halo guys, welcome back to KD Universe. Setelah berabad-abad kita menunggu, akhirnya Donghua Supreme Alchemy alias Tantau Zezong Abang Pei Tian kembali rilis. Akhirnya guys ya. Nah, kita bakal masuk ke part 109 nih. Tapi sebelum itu, coba deh kita review sedikit dulu karena kan udah lama juga nggak rilis guys. Udah berapa bulan ini ya kan, pasti pada lupa. Singkatnya, di part sebelumnya kita melihat Pei Tian dan teman-temannya itu berhasil mengalahkan monster beruang es yang muncul di hadapan mereka. Sang beruang tidak mau kalah memanggil tuannya meminta bantuan. Pei Tian dan teman-temannya langsung merasakan tekanan luar biasa dari tuannya guys yang muncul. Dia bahkan menyuruh Pei Tian untuk ikut dengannya, awalnya Pei Tian menolak. Namun demi keselamatan teman-temannya mau nggak mau dia harus setuju. Akhirnya Pei Tian pun diteleportasikan ke sebuah tempat. Yang ternyata di dalam ruangan itu ada api surgawi. Namun ada juga seorang wanita misterius yang langsung mendekati Pei Tian. So maka dari itu, kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. Sang wanita misterius menduga Pei Tian ini adalah Pei Huang, yaitu leluhurnya Pei Tian guys. Tapi Pei Tian menolak hal itu, dia yakin dirinya sudah menilai salah orang. Mendengar itu, sang wanita pun menjadi sadar. Pei Huang kan udah meninggal ya, jadi nggak mungkin lah masih ada di hadapan dia. Namun sekilas memang Pei Tian ini mirip sama Pei Huang. Tanpa basa-basi, Pei Tian menegaskan dia datang untuk mengambil api surgawi. Sang wanita memperbolehkan dia, soalnya jika memang Pei Tian memiliki kemampuan, maka pasti dia bisa mengambilnya. Tapi kalau nggak bisa, maka pergi aja. Pei Tian berterima kasih. Segera dia memadatkan kekuatan dan mencoba mengambil api tersebut. Namun apa yang terjadi? Secara tiba-tiba muncullah sosok peri api yang mirip sekali dengan peri es miliknya. Dia terlihat marah dan langsung menyerang Pei Tian guys. Pei Tian sontak menghindari serangan itu dan memanggil peri es. Sehingga terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Terlihat kekuatan peri es Pei Tian jauh lebih kuat dibandingkan peri api tersebut. Contohnya ketika mereka beradu kekuatan, peri es Pei Tian yang menang guys. Gak cuma itu, pertarungan pun yang berlanjut membuat Pei Tian sedikit ingin membantu peri es. Dan tentu bantuan itu membuat peri api kewalahan guys. Pei Tian membentuk formasi es mencoba mengurungnya lagi. Peri api yang tidak mau menyerah segera menggunakan kekuatan mencoba menghancurkan formasi tersebut. Tapi sayangnya formasi itu sangat kuat guys. Sehingga mau tidak mau dia tambah daya serangannya untuk membekukan peri api. Jelas membuat tubuh dari wanita misterius terluka gara-gara peri api ini adalah milik dia guys. Jadi mereka berdua saling terhubung. Tidak melewatkan kesempatan, Pei Tian menyerap sang peri api hingga masuk ke dalam kesadaran spiritual. Dia mencoba memurnikannya sama seperti peri es yang dulu. Dan tuar. Peri api yang kesulitan tidak bisa berbuat apapun. Dan akhirnya berhasil guys. Dikalahkan oleh si Pei Tian. Peri api dimurnikan di dalam kesadaran spiritual. Wanita misterius juga terluka parah. Tapi karena tidak ada lagi yang menjaganya, Pei Tian pun mengambil api surgawi. Namun setelah itu, sang wanita misterius menyuruh Pei Tian agar segera pergi dari sini. Jelas Pei Tian kaget. Karena ketika dia melihat tubuh si wanita, kekuatan spiritualnya itu semakin lama semakin menghilang. Kalau kayak gini terus, dia pasti meninggal guys. 速速离开吧，既已得到天火。
Namun si wanita membantah, menyuruh Pei Tian tidak usah ikut campur dalam urusannya. Baru aja diomongin, tiba-tiba sang wanita pun terjatuh lemas dan pingsan. Dengan sigap Pei Tian menangkapnya guys. Dia memeriksa tubuhnya, mencoba menyembuhkannya. Tidak butuh waktu lama, si wanita misterius pun kembali terbangun. Namun dia masih nggak terima nih, menyuruh Pei Tian agar jangan buang-buang energi spiritual. Karena racun yang terdapat di dalam tubuhnya hanya bisa ditahan menggunakan pil panjang umur 1000 yin dan yang diciptakan oleh Su Pei Huang. Karena Pei Tian bukanlah Pei Huang, maka dia nggak bakal bisa nih menyembuhkan dia. Kata siapa? Ha? Pei Tian tidak mau menyerah, menegaskan dirinya akan mencoba memurnikan pil tersebut. Dia mengeluarkan tungku dan memulai pemurnian pil. Dalam proses itu, si wanita misterius kaget guys. Ketika dia melihat Pei Tian, dia tuh kayak sekilas melihat sosoknya Pei Huang. Sampai-sampai terkadang dia melihat Pei Huang terdapat di dalam tubuhnya Pei Tian. Setelah pil itu hampir selesai, Pei Tian menggunakan sebuah teknik yang sama seperti Pei Huang, yaitu formasi yin dan yang. Menyaksikan itu, si wanita menjadi kaget. Dia menggunakan kekuatannya membentuk formasi pelindung khusus. Sekarang gantian dia merasakan kekuatan dari si wanita misterius. Pei Tian merasakan hal yang familiar seperti dia kenal gitu guys. Ternyata wanita misterius ini membentuk sebuah formasi pelindung lonceng angin. Formasi ini memiliki tujuan memblokir semua hal di dunia luar supaya nggak ada orang yang bisa merasakan kekuatan Pei Tian guys. Karena kalau ada yang merasakan bisa bahaya, bisa datang nih. Apalagi orang jahat, wah bisa bencana. Tubuhnya terus makin lemas, akhirnya dia kembali jatuh pingsan. Ketika dia menyelesaikan teknik formasi itu, Pei Tian menjadi panik, mempercepat proses pemurniannya dan akhirnya dia berhasil memurnikan pil panjang umur. Segera dia menghampiri tubuh si wanita memaksanya meminum pil tersebut. Dan tidak lama dari itu si wanita kembali bangun. Namun ketika dia melihat Pei Tian lagi-lagi dia melihat sosoknya Pei Huang. Membuat dia senang dan langsung memeluknya dong. Pei Tian malu-malu, merasa gak enak guys. Sang wanita menyuruh dia agar diam saja. Lalu dia membuat Pei Tian pingsan serta melihat kesadaran spiritualnya. Betapa kagetnya ketika dia melihat kesadaran spiritual milik Pei Tian sangat kuat. Namun tiba-tiba sebuah kekuatan misterius melindunginya, membuat si wanita tidak bisa melihat lagi. Tidak lama dari itu, Pei Tian pun terbangun dari pingsan. Dia bingung apa yang sudah terjadi dengan dirinya tadi. Sang wanita pura-pura gak peduli guys. Cuma mengucapkan terima kasih karena Pei Tian sudah menyelamatkan hidupnya. Oleh karena itu, dia membalas kebaikan Pei Tian, di mana dia berniat memperkuat jiwanya Pei Tian dengan cara memberikan beberapa harta kuno. Membuat si Pei Tian kaget dong. Di sisi lain, Mei kelihatan khawatir karena Pei Tian tidak kunjung ditemui. Anak buahnya Pangeran Xiao Yao mencoba menenangkannya karena Pei Tian itu kan bukan orang biasa ya, dia orang yang kuat. Namun tiba-tiba muncullah formasi petir di langit. Formasi petir itu langsung melesat ke arah mereka guys. Pangeran Xiao Yao memperkuat diri sampai terganggu dan membuat sebuah pelindung supaya tidak terkena sambaran petir. Yang ternyata formasi petir ini berasal dari Shinran. Kalau kalian lupa ya guys, Shinran ini adalah pria yang cintanya ditolak oleh Meiya. Cinta ditolak, aksi pun dimulai. Melihat kedatangannya membuat Meiya kaget. Tentu saja Shinran bertanya, kemanakah Pei Tian sialan itu? Soalnya dia tahu, harusnya kan Pei Tian berada di sampingnya Meiya, minimal di Gunung Leite. Tidak ada di sini, alhasil Shinran pun bertekad membawa Meiya malam ini juga untuk pergi bersama. Wah, maksa banget nih.
我今晚那个废物东。 Nggak kapok juga dia guys, padahal sebelumnya udah pernah ditentukan dihajar habis-habisan sama Lord Pei Tian. Waktu itu dia sampai mohon ampun nih. Cuma sekarang malah balik lagi sialan ini ya. Berani banget pula ngatain Pei Tian kita sampah. So, mari kita lihat guys, spoiler untuk part 110 yang akan rilis lagi nanti. Jadi singkatnya kita semua bakal melihat. Benar duga Mimin, Pei Tian bakal muncul dan menyelamatkan Meiya ketika dia ingin dibawa sama Shenran. Mulai itu Shenran kaget. Soalnya tadi dia menduga Pei Tian sudah meninggal di gunung guys. Beda sama Meiya, dia langsung memeluk Pei Tian dan kelihatan khawatir. Soalnya kan dia secara tiba-tiba menghilang tuh. Kira-kira dia apain sama Pei Tian ini si Shenran ya? Minimal dibajak-bajak habis lah ya kan? Kita tunggu lagi di part 110 Supreme Alchemy atau Tantau Zejun. Tunggu di hari biasa dan update lagi nanti. Waktu selanjutnya dan pastinya cuman di sini, KD Universe. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu. See you guys.